Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra, NIM 2041050301007, kelas akuntansi syariah 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama, apa yang disebut dengan risiko bawaan dan hubunganlah ketiga risiko tersebut. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang merupakan suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Yang ketiga adalah risiko deteksi, yang merupakan sebagai risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi adalah risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Adapun risiko bawaan dan pengendalian tetap ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Yang kedua adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan 1. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. 2. Waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. 3. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum statutory duties. 4. Tingkat keahlian atau level of expertise dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. 5. Tingkat kompleksitas pekerjaan. Nomor 6. Jumlah personil
dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh, sistem pengendalian mutu. Dan yang terakhir, ke-8, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Selanjutnya adalah labeling. Labeling adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar, yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang ditimbulkan dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Kode etik profesi merupakan dasar bagi seorang pegawai yang bekerja di bidang tersebut, termasuk juga kode etik akuntan. Adapun tujuan dari kode etik ini adalah untuk meningkatkan profesi akuntan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan, sehingga profesi akuntan di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.